Adapun di sini, ini fakta-fakta yang disembunyikan. Kami ketemu sama Ustadz ini, dia memperkenalkan diri. Dia bilang, saya namanya Fulan. Terus dia katakan, saya bukan Hui. Suku saya bukan Hui. Loh, wajahnya Cina Pak. Kami nggak bisa bedakan Hui sama Han. Terus dia bilang gini, saya Han. Loh, Han kan ateis. Saya bilang, Han kan komunis, kok ada yang masuk Islam? Dia katakan apa Pak? Ini yang dicoba untuk ditutup-tutupi pemerintah Cina. Hari ini orang Han berbondong-bondong masuk Islam. Nah ini saya buktinya, kata dia. Ini saya Muslim. Loh, kok kamu di sini? Tempat tinggalmu asalnya mana? Tempat tinggalku dekat dari Beijing. Kami banyak yang masuk Islam di sana dan kami ditekan. Kalau orang Han ketahuan dia Muslim, ditekan pemerintah. Makanya saya ke sini ke Linsia berhijrah, kata dia. Sampai sini saya sudah 3 tahun di sini. Saya tinggal di pondok ini, terus diamanai sama mudir ma'had untuk mengasuh jadi musyrif. Jadi full time di sini. Dia cerita itu Pak. Terus saya tanya, loh orang Han kok bisa masuk Islam, gimana ceritanya? Ateis, komunis kok masuk Islam? Apa yang menarik dari Islam? Saya tanya ke beliau ini. Apa jawab beliau Pak? Karena kami tertarik Islam itu sangat bersih, katanya. Orang Islam itu menjaga kebersihan. Toharoh maksudnya Pak. Orang Islam itu kami melihat sehari mereka membersihkan badan 5 kali wudu maksudnya. Kalau habis haid wanitanya mandi janabah, habis hubungan suami istri mandi janabah. Di tempat kami nggak ada kayak gitu tadi. Subhanallah. Sampai akhirnya orang ini bilang, ya itu yang membuat kami masuk Islam, tertarik dengan Islam. Teman saya Pak yang penerjemah yang 5 tahun tinggal di Cina bilang, kalau pas musim salju kayak gini, orang Cina itu mandinya sebulan sekali Pak. Dan itu jelas Pak, saya ngelihat sendiri, masuk ruangan itu baunya ya, masuk kereta itu subhanallah baunya. Dan mereka itu soal buang kotoran itu ngeres Pak. Makanya Pak, virus-virus itu keluarnya dari Cina. SARS berapa tahun yang lalu, flu burung, corona barusan. Itu kenapa begitu Pak? Karena mereka itu semua dimakan, keluarnya sembarangan Pak. Ngeluarinya sembarangan. Nah itu yang membuat orang Han itu jenuh dan akhirnya masuk Islam Pak. Karena Islam itu bersih, subhanallah. Terus dia bilang, apalagi yang membuat kalian tertarik? Saya jawab, saya tanya gitu, apa jawab dia Pak? Islam itu akhlaknya baik. Tetangga-tetangga kami Muslim yang deket-deket masjid itu subhanallah. Kalau sama kami itu baik, ngasih makanan, senyum sama kami. Sedangkan kami itu tidak pernah punya budaya seperti itu. Makanya kami tertarik. Ya. Jadi kadang orang itu dapat hidayah Pak, bukan dari ceramah-ceramah kayak gini, bukan karena kita itu nasihatin dia, tapi kadang mereka itu dapat hidayah wasilahnya kita karena akhlak yang kita tampilkan. Itu yang dirasakan orang Han. Ya. Terus apalagi saya bilang, jawaban dia Pak yang ketiga. Jadi 3 ini jawaban yang saya ingat ya, dan saya rekam, tapi memang berbahasa Cina. Saya rekam jawaban dia Pak. Karena Islam itu punya tujuan hidup, kami tidak punya. Kami itu hidupnya berangkat kerja, kalau akhir pekan ya liburan, tidur, kerja lagi. Sampai ketika kami punya masalah, pelarian kami khomer, kata dia. Kenapa? Memang sangat lekat sekali dengan khomer. Kami tidak punya pelarian, kata mereka. Kami melihat orang Islam setiap punya masalah berangkat ke masjid, sholat, berdoa. Mereka punya pelarian, pelariannya Allah. Terus dia sebutkan ayat, fafirru ilallah, katanya. Dalam Al-Quran ada berlarilah kepada Allah, ya kan? Mereka punya tempat untuk mengadukan semua masalah. Akhirnya kami masuk Islam, tertarik dengan Islam, subhanallah. Di sini Pak, akhirnya kami menyimpulkan. Terus dia cerita, speaker masjid, dia ceritakan tentang keadaan Linsia. Speaker masjid luar semuanya diambil pemerintah. Di sini tidak ada azan katanya. Baru kami sadar Pak, 2 hari di situ kami tidak dengar azan Pak. Masjidnya gede-gede, tidak ada azan. Jadi kalau azan bolehnya speaker dalam. Terus dia bilang, di sini juga dia tunjukkan foto kan, baju Muslim kayak gini tidak boleh dipakai di luar. Gamis Pak, itu tidak boleh dipakai. Makanya kami sadar setelah berhari-hari di Hui itu Pak, mesti di soft belakang selalu ada centelan baju. Saya kira ketika itu disediakan takmir untuk sholat ya kayak di Muhtadin ini kan, yang pakai kaos pakai. Ternyata itu enggak Pak, itu memang baju yang dipakai karena di luar enggak boleh dipakai Pak. Di luar masih boleh pakai kupluk,
untuk membedakan antara Han dan Hui, tapi mereka hanya boleh kaosan dan jaketan saja. Jadi Islam di Hui ini ditindas, Pak. Ditindas. Perempuan-perempuannya yang kerja di pemerintahan tidak boleh pakai jilbab, Pak. Dan kata dia, sedikit-sedikit pemerintah akan meminta kita untuk melepas jilbab. Masya Allah. Sampai akhirnya kami menyimpulkan Uighur itu sebagian dari penindasan masif terhadap Islam di Cina, Pak. Ya, jadi Uighur itu bagian penindasan, ada penindasan-penindasan lain. Jadi fikih bahwa yang dimusuhi Cina adalah Islam, bukan teroris, Pak. Ini yang harus difahami secara utuh, agar ketika kita pulang nanti tidak timbul pertanyaan, ojo-ojo Uighur itu teroris. Enggak, Pak. Islam. Yang diperangi itu syiar Islam. Ini kan perkataan kedubes Cina. Tidak ada kebijakan diskriminatif terhadap Muslim, kata dia. Ini Desember kemarin, waktu kedubes dikepung sama kaum Muslimin di Jakarta. Terus dia katakan apa? Persoalan di Xinjiang sama dengan kondisi dunia lain. Ini upaya kami memerangi teroris. Tuh buktinya Hui baik-baik saja, kata mereka itu. Tidak benar, ya kan? Itu framing saja yang mereka buat.